Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di BUMDes 14 dan tentunya kita sehat walafiat selalu, dan tentunya yang sedang berpuasa kami ucapkan selamat berpuasa, semoga ibadahnya berkah. Pada hari ini rekan-rekan para peserta semua, temanya adalah cerdas optimal bisnis online untuk datangkan lebih banyak pembeli, yang disampaikan oleh Mas Dimas Arfid Irgandi. Beliau adalah digital marketing spesialis dari Sasana Digital. Terima kasih Mas Dimas. Ya Pak. Ya, tolong di tag dulu Pak Riki, tag dulu Mas Dimas di pin. Sudah Pak, Mas Dimas sudah jadi co-host kok. Dipin Oke. Bisa pin nggak? Bisa dipin kan, jadi biar nampak wajahnya di sini. Kamera saya terlihat nggak Pak ya? Soalnya di saya nih kameranya sepertinya lagi error. Zoom nggak ada nih. Dipin dulu. Kameranya mati Mas Dimas. Oh, oke. Saya coba Gelap ganti nih. kamera. Siapa? Nggak kelihatan wajahnya Mas Dimas? Sebentar Pak, sedang ada error dengan kamera sepertinya. Oke. Dicek dulu. Saya hormati juga Bu Asil, Ibu Hernanda dari Sasana Digital yang juga menjembatani beliau. Saya sering komunikasi. Terima kasih Bu Asil sudah join di sini, dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan bisa menghadirkan teman-teman dari Sasana Digital untuk mempresentasikan bagaimana tentang penanganan bisnis online buat teman-teman yang ingin berbisnis online. Dan tentunya melalui BUMDes Talk ke-14 ini kita meningkatkan literasi bisnis. Kemudian saya hormati juga rekan-rekan para BUMDes Talk alumni yang satu-satu dari Aceh sampai Papua juga bergabung di sini, dari Aceh, Medan, tadi Bang Erwin juga masuk, dari Bang Erwin. Kemudian Bapak Pos juga hadir di sini, tentunya bisa memberikan partisipasi aktif untuk kita BUMDes Talk ini. Oke, Pak sudah jadi host ya, admin. Siap Pak. Udah kelihatan Pak ya? Oke, keren banget, keren. Siap. Sebelum dimulai kita putar dulu bisa memberi profil Pos Indonesia. Oke, siapa? Bentar ya. Sebelum masuk dari acara Mas Dimas, kita putarkan dulu company for Indonesia. Nanti kita lanjutkan dari narasumber. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi.
Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPOS pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi POSPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Technology transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Oke, terima kasih banyak Pak Riki. Peran itulah Company Broker PT Pos Indonesia, Mas Dimas. Apa kabar Mas Dimas? Sehat? Teman-teman sahabat kita. Oh, masih mute tadi. Sehat-sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Keren. kita baru ketemu nih. Keren banget. Kita satu kantor. Kita dulu satu kantor di Jalan Banda. Tapi saya Iya. Iya. Saya di lantai 2-nya Pak ya. Lantai 2 ya, iya. Ini kita sama PT sama Pak Riki. Beliau adalah direktur PT IAK sebagai main agent dari PT Pos Indonesia B2B. Salam kenal Mas Dimas. Dan Salam juga kenal akan Pak Riki. menyampaikan presentasi beliau tentang agen pos. Kemudian teman-teman dari para BUMDes, para UMKM, para pembisnis online yang dalam komunitas di grup, kita juga ada komunitasnya, dan tentunya memberikan partisipasi yang aktif ya. Oke, kita mulai saja Mas Dimas, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Dimas. Oh iya, masih mute tadi Pak. Oke, siap Pak. Aman. Saya izin mulai Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Joni, Pak Riki, dan rekan-rekan dari PT Pos, serta rekan-rekan UMKM dan peserta. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berkesempatan nih diundang langsung sama Pak Joni. Kemarin kita ngobrol di sini, yuk kita kolaps bareng di acara BUMDes Talk yang ke-14 kalau nggak salah ini. Nah, saya diberikan amanah untuk sharing terkait bisnis online. Karena Sasana Digital juga kita sebagai consulting dan training khusus di bidang digital marketing. Baik itu yang manufaktur, bisnis medium, ataupun UMKM bahkan seperti itu. Nah, biar lebih kenal lagi dengan Sasana Digital, saya izinnya ke Pak Joni, Pak Riki untuk style video singkat company profile-nya. Siap, silakan Mas Dimas. Siap. Kami, PT Sasana Solusi Digital, hadir membantu industri kecil, menengah, dan pemilik usaha di Indonesia agar dapat tumbuh dan bertahan menghadapi tantangan digital. Kami membantu bisnis pada pemanfaatan digital marketing, digital media tools, dan implementasi smart manufacturing. Dengan analisa menyeluruh terhadap kebutuhan bisnis,
kami menciptakan strategi digital yang berkelanjutan melalui layanan bisnis consulting. Kami juga menyediakan layanan solusi digital berupa software dan hardware untuk menunjang operasional bisnis perusahaan Anda. Hingga pelatihan untuk memastikan tim Anda memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis di era digital. Bersama tim dari berbagai disiplin bidang ilmu dengan keahlian yang dibutuhkan dalam bisnis digital, kami memberikan layanan kepada Anda dengan cara yang inovatif dan profesional. Bersama kami, saatnya bertransformasi, wujudkan Indonesia untuk menjadi 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Itu mungkin profil singkat Keren, digital. keren, Itu keren. tag-nya di PT Pos, Pak, lantai 2. Keren. Di Geraha Pos. Nah, setelah kenalan, jadi kita bisa langsung masuk ke materi ya Pak ya. Saya izin share screen langsung. Nah, coba. Nah, sudah muncul Pak Joni dan rekan-rekan, boleh chat di kolom chat kalau memang sudah muncul. Sudah, mantap Pak. Oke, siap. Oke, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Dan selamat berpuasa juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang menjalankannya. Nah, pada hari ini kita akan sharing kurang lebih 60-90 menit terkait cerdas optimalkan bisnis online untuk datangkan lebih banyak pembeli. Nah, fokus pembahasannya kali ini sama dengan yang disampaikan di video di video yang pertama tadi, Mas Hendy terkait sosmed. Ya, nanti kita juga akan singgung di sini gimana sih penggunaan sosmed ditambah lagi penggunaan marketplace untuk digital marketing. Nah, di agenda webinar ini ada 2 yang akan kita bahas. Cukup 2 saja kita pahami bareng-bareng hari ini. Yang pertama, memahami cara kerja sosmed dan marketplace. Yang kedua, menyusun strategi mendatangkan pengunjung dan mendatangkan penjualan. Jadi kenalan sama channelnya, terus kenalan bagaimana cara ngedatangin pengunjungnya. Cukup singkat nih. Dan saya izin sampaikan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ketika nanti ada materi, bisa langsung interupsi di kolom chat, tapi nanti saya akan izin jawab di ketika agenda tanya jawab atau Q&A seperti itu. Nah, ini profil singkat tadi dari Sasana Digital. Jadi sebetulnya kalau ditanya Sasana Digital itu layanannya ada 3 yang udah disampaikan tadi, kita skip aja langsung. Nah, untuk Bapak Ibu rekan-rekan mungkin yang ingin tahu tentang digital marketing, follow-nya yang Marketing Studio aja ya Pak ya. Kalau yang official Sasana yang ini tentang manufacture seperti itu. Tentang manufacture. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ingin tips and trick, cara-cara bisa follow-nya Marketing Studio. Nah, ini terkait layanan Sasana Digital, ada audit, ada in-house, ada private. Nah, mungkin nanti yang bisa kita share hari ini juga sebenarnya ada kursus online Sasana Digital, nanti bisa dicek di sasanadijilab.com. Nah, tapi kita nggak berfokus ke sini dulu karena kita dikejar waktu, coba kita langsung ke materi. Nah, ini tim-tim di belakang layar. Nah, saya di sebelah kiri. Sebenarnya udah berkembang juga, sekarang udah lebih dari yang difoto, udah ada sekitar 15 orang lebih. Jadi ini foto tahun lalu. Nah, kalau tadi ngomongin Pos Indonesia, kita nih ada di Pos Indonesia. Di Bandung, Jalan Bandung nomor 30. Kalau dulu kantor Pak Joni itu lantai 5 Pak ya? Lantai 5 atau lantai 6? Nah, kalau Sasana Digital di lantai 2 di sini. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ada di Bandung atau yang di kota sekitar Bandung ini bisa mampir di Geraha Pos Indonesia, Jalan Bandung nomor 30. Oke, nah ini kalau ditanya Sasana Digital udah ngapain aja, kita lebih fokus ke training dan oke, ini berikut beberapa klien Sasana Digital yang national company dan international company. Ada juga yang UMKM, jadi semua level Sasana sudah pernah berpengalaman untuk training. Alright, kenalannya udah. Sekarang kita coba bahas dulu nih
di tema awal tadi kan kita berbicara terkait cerdas optimalkan bisnis online. Tapi apa sih yang dimaksud dengan cerdas yang kita bahas pada hari ini? Nah, kalau saya sendiri mendefinisikan, cerdas yang dimaksud adalah bagaimana kita melakukan bagaimana melakukan suatu hal dengan cara yang paling mudah, tapi hasil yang didapat itu paling maksimal. Nah, ini adalah definisi kata cerdas yang Sasana ingin bawakan. Jadi gimana sih cara dapetin penjualan yang optimal, tapi caranya itu yang paling mudah. Nah, paling mudah kalau bisa yang gratis. Nah, gitu. Kalaupun memang harus keluarin budget promosi, bagaimana budget promosinya efisien, seperti itu. Nah, terkait sosial media, kita akan ngomongin cara mudah ngonten itu gimana. Dan di marketplace, cara mudah jualan itu seperti apa. Nah, ini kita bahas ya satu-satu. Di agenda pertama kita memahami cara kerja sosial media dan marketplace. Nah, saya izin tanya nih, dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mohon dituliskan di kolom chat kira-kira bisnis saat ini jalani di bidang apa, nama bisnisnya apa, boleh, dan sudah pakai channel apa aja, bisa ditulis di kolom chat. Misal nama bisnisnya, tadi saya ada lihat Gula Aren, nah Gula Aren sudah pakai sosmed dan Tokopedia misal, boleh di chat di kolom chat biar saya tahu kira-kira rekan-rekan di sini apa aja. Oh, Pak Joni bisnis coklat. Siapa? Fashion, Pak Ibnu Ramdhani. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh. Oh iya, sambil diketikkan sudah pakai channel apa? Sosmednya IG aja kah? Atau udah pakai ada yang pakai TikTok? Atau mungkin sudah ada yang pakai Tokopedia atau Shopee? IG, channel, Shopee, TikTok. Oh, TikTok lagi coba. Oke, siap Pak Ibnu, semangat. Sendal rumahan, Shopee, Bu Eca. Wah, ini, jangan salah loh, ini sendal rumahan Bu, ada salah satu calon klien waktu itu kita ngobrol-ngobrol UMKM, ternyata omongnya aja UMKM, padahal dia omsetnya satu bulan itu 1-10 M dari sendal rumahan, sendal jelly. Jadi walaupun kecil, tapi kalau volumenya gede dan ditambahkan dengan digital, harusnya kita bisa punya market yang sangat luas di Indonesia ini. Mungkin rekan-rekan yang lain? Oke, mungkin masih malu-malu ya. Boleh sambil ditunggu, silakan ditulis bisnisnya apa, udah pakai channel apa saja, dan sudah melakukan promosi apa aja. Nah, oke. Sambil saya tunggu, saya coba lanjutkan materi. Nah, ngomongin terkait sosmed dan Tokped, pasti ada 3 pertanyaan. Yang ini selalu ditanyakan oleh klien-klien Sasana Digital. Pertama, Pak, saya itu sebenarnya harus ngapain sih di channel-channel itu? Oke, Pak, sebenarnya saya itu harus promosi apa sih yang paling pas? Di Tokopedia itu apa? Di Shopee apa? Di TikTok apa? Di IG apa? Yang ketiga, cara meningkatkan supaya orang lebih tertarik itu bagaimana sih? Karena kan saya bisnis baru ya. Gimana sih cara meningkatkannya? Atau mungkin udah bisnis lama, tapi ternyata tren produknya cenderung turun. Bagaimana sih meningkatkan orang supaya lebih tertarik? Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan punya pertanyaan yang sama, mungkin salah satu, atau salah 2, atau 3-tiganya bahkan, nah harap nanti mempersiapkan catatan-catatannya, karena kita akan bahas nanti di sini. Nah, terkait yang pertama, kita akan jawab terkait saya harus melakukan apa. Nah, kalau di Sasana Digital ditanya seperti ini nih, Pak, saya harus ngapain apa sih? Pasti kita akan tanya balik, Bapak sama Ibu udah paham betul belum channel yang dipakai itu karakteristiknya apa? Kalau belum paham betul, nah kita akan sampaikan karakteristiknya dulu. Bahwa sebagai seorang business owner di online, kita harus paham dan harus kenal channelnya. Contoh seperti ini. Sosial media, secara fungsi, dia itu adalah tempatnya bersosialisasi dan cari hiburan. Dan cara pengunjung datang atau cara mereka datang ke suatu akun adalah berdasarkan ketertarikan konten. Jarang sekali, bukan jarang ya, mungkin 10/3, dari 10 orang, 7/3, 7 orang itu cari hiburan, 3 orang itu yang beneran nyari produk di toko, di Instagram atau TikTok. Misal dia pengen kosmetik, dia nyari dulu kosmetik Bandung.
itu 3 dari 7 orang. Nah, 7 orangnya menemukan bisnis orang atau bisnis kita itu lewat konten. Oh, ternyata Pak Dimas atau saya ini sehari-hari itu suka nge-like konten-konten tentang sarung misal. Atau cara tips beribadah dengan baik selama puasa. Nanti Instagram akan merekomendasikan postingan-postingan yang berkaitan dengan Ramadan dan tips beribadah. Itu. Terus bagaimana cara kita tahu, Pak? Bagaimana cara kita akun kita itu dilihat oleh orang? Nah, kontennya, ketik captionnya, cara buat layoutnya itu harus menarik supaya Instagram merekomendasikan ke orang-orang yang tertarik dengan tips atau kategori konten kita. Seperti itu. Jadi harus konsisten. Terus jenis konten. Jenis konten yang baik di Instagram dan sosmed lain itu apa sih? Yang pastinya adalah poster atau video pendek. Nah, di poster video pendek ini juga nanti juga harus diperhatikan bahwa orang-orang melihat itu bukan hanya oh ada konten, oh tulisannya bagus. Tapi terkadang konten yang bagus atau video yang bagus itu haruslah menghibur. Karena kalau nggak menghibur ya nggak akan ditonton lebih lanjut seperti itu. Nah, yang keempat, minat beli nih. Minat belinya itu orang-orang dari Instagram atau sosmed, minat belinya tuh lebih rendah. Dan disarankan harga jual di sosmed dengan harga jual di Tokopedia atau Shopee, misalnya kita punya toko, itu lebih mahal, bisa di-set lebih mahal harga di Tokopedia. Karena journey customer-nya lebih lama. Perlu diedukasi dulu, perlu dikasih konten dulu, effortnya lebih lama gitu. Nah, bagaimana jenis pembelinya? Jenis pembeli ini terkait supaya orang beli itu gimana sih? Nah, kalau di Tokopedia sama Shopee kan ya udah langsung jualan aja, langsung bikin toko, nanti akan banyak orang berkunjung terus langsung jualan. Produk kita bisa aja tiba-tiba langsung terjual tanpa bikin followers, tanpa bikin konten seperti itu. Karena Tokopedia dan Shopee sendiri sebulan kunjungan ke platform mereka tuh 90 sampai 100 juta sebulan loh itu. 100 juta orang berkunjung ke Tokopedia atau 100 juta kunjungan ke Tokopedia. Katakanlah satu hari masing-masing user itu 2 sampai 3 kali kunjungan. Berarti dalam satu bulan real usernya itu ada sekitar 9 sampai 10 juta orang. Nah, bayangin 9 sampai 10 juta orang per bulan berkunjung untuk cari produk. Makanya jualan di marketplace itu lebih mudah. Tapi jualan di IG juga tidak kalah mudah kalau kita bisa kumpulin penonton dan followers kita. Karena kalau kita udah punya followers yang berkualitas, bukan yang beli ya, yang berkualitas, maka penjualan itu akan lebih mudah terjadi dengan sendirinya. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua nih, terkait promosi apa sih yang paling pas? Saya akan jawab. Setiap promosi itu harus dibedakan dengan channelnya Bapak Ibu. Mau channelnya sosmed, bahkan sosmed dan TikTok, walaupun dia ada di satu kategori sosial media, cara pemasarannya pun beda. Nah, sekarang kita bahas sosmed dulu ya. Kalau di sosmed, cara kita promosi adalah pertama buat konten yang interaktif dulu. Sebut nama pelanggan, bikin sapaan pelanggan, hai Besti, hai cantik, halo ganteng, misalnya gitu di captionnya. Karena konten kita kalau nggak interaktif juga orang nggak merasa dia ngobrol sama kita. Jadi obrolannya atau kalimat komunikasinya itu nggak intim gitu, nggak membuat orang oh iya si brand ini tuh ngomong sama aku. Misal gula aren tadi ya, oh gula aren itu memang ngomong sama saya. Misal halo bunda cantik, mungkin seperti itu. Nah yang kedua, cara kita promosi adalah kita harus bisa riset ide konten dengan Google dan sosmed. Orang-orang kan ketika cari sesuatu, sebetulnya mereka tuh kan tanya Google. Nah, di Google kita itu sebenarnya bisa untuk ngecek kira-kira apa sih yang dicari orang terkait produk kita. Nanti saya tunjukkan habis ini. Yang ketiga, itu kalau kita punya budget, kita bisa menggunakan influencer. Lupa gimana dong kalau kita nggak punya budget?
Gampang. Nah, kalau nggak punya budget, kita bisa cari nano influencer atau influencer yang sangat kecil. Biasanya followersnya itu 1.000 sampai 10.000. Cara carinya gimana, Mas? Yang pertama, cek dulu akun-akun keluarga kita atau teman kita. Nah, itu nano influencer yang paling mudah. Nanti kita kirimi produk gratis, mereka disuruh review jujur aja nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kalau dari kalangan keluarga dan teman belum menemukan atau masih sedikit, bisa nanti nyari di sosial media, di IG dan di TikTok, orang-orang dengan follower 1.000 sampai 10.000 yang konten-kontennya itu sesuai dengan market kita. Contoh misal saya jualan tadi gula aren deh, saya jualan gula aren. Di mana gula aren ini saya fokuskan memang untuk kebutuhan rumah tangga, untuk memasak, untuk membuat jamu mungkin salah satu komposisinya. Nah, saya akan mentargetkan ibu rumah tangga yang memang suka memasak, bukan ibu rumah tangga yang berkarir. Nah, saya tinggal cek tuh di Instagram. Saya pertama akan ngecek dulu di komunitas misal ibu memasak. Nah, nanti di komunitas ibu memasak, saya akan cek di followersnya, saya klik, nanti saya cek satu-satu. Memang agak rumit ya, atau agak effort, tapi kita bisa dapatkan nano influencer yang berkualitas dari sana, dan mereka biasanya dapat diajak kerjasama untuk, Kak, saya kirimin produk gratis dong, nanti tolong di-review, seperti itu. Nah, enaknya kalau kita pakai influencer, nanti konten dari mereka kita bisa simpan dan save di Instagram kita. Beda kalau kita ngomongin Instagram Ads dan Facebook Ads ya. Kalau kita contoh nih, Facebook Ads 100.000, nge-endorse 100.000. Kalau Facebook Ads 100.000 habis, hilang, udah kita nggak bisa promosi. Tapi kalau 100.000 kita kasih influencer atau endorse, dia kan bikin konten, kita dapat trafficnya, kita juga bisa simpan videonya untuk ditaruh di highlight Instagram sebagai penguat kenapa orang-orang harus beli. Oh, banyak influencernya, kayak gitu. Itu kira-kira cara yang paling tepat promosi di sosial media. Mungkin saya coba izin kasih contoh setelah satu-satu ya. Nah, ini sini. Tadi kan saya bilang kalau di Instagram kita tuh bisa ngecek konten apa atau hal apa sih yang sedang dicari oleh market atau target pasar kita. Nah, caranya itu gampang banget. Kita tinggal masuk ke Google, terus kita ketikkan konten yang sifatnya umum. Contoh ini tips mendidik anak laki-laki. Misal saya ini akan menjual pakaian bayi. Jadi saya ingin cari nih konten yang sekiranya bakal dicari oleh orang-orang. Nah, ketika saya ketik tips mendidik anak laki-laki, ternyata ada fitur di Google tuh namanya People Also Ask, atau di bahasa Indonesianya orang juga bertanya. Jadi kalau kalau Google Bapak Ibu bahasa Indonesia, biasanya kalimat yang ini tuh namanya orang juga bertanya. Nah, di bagian ini ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh orang-orang. Biasanya kalau pertanyaannya muncul di sini, traffic per bulannya itu di atas 1.000 per bulan. Jadi 1.000 orang tuh menanyakan hal yang sama. Dan ternyata dari pertanyaan-pertanyaan ini ada banyak nih, ada bagaimana cara mendidik anak laki-laki, bagaimana supaya mereka nurut, bagaimana agar mereka tidak bandel. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasa. Dan ternyata di antara pertanyaan itu saya menemukan di sini doa supaya anak nurut sama orang tua. Nah, ini saya jadikan konten. Ini ide konten yang menarik. Begitu pula nanti gula aren, begitu pula nanti ada fashion, begitu pula nanti ada coklat. Silakan dicek. Kira-kira pertanyaan apa yang sedikit bukan nyeleneh ya, pertanyaan apa yang unik yang bisa kita angkat jadi konten. Nah, itu kan kalau kita via Google. Kalau gimana kalau kita, boleh nggak Mas kita riset kompetitor, terus kita tiru kontennya? Boleh banget. Misal saya tadi jual pakaian bayi, kompetitor saya itu namanya Mahanika, ini dia jual pakaian bayi juga. Nah, saya cek tuh, kira-kira kontennya apa ya yang sifatnya itu dicari oleh orang terus-menerus dan trafficnya cukup stabil. Nah, ternyata setelah dikurasi, nama bayi laki-laki
sorry, bukan nama bayi laki-laki. Konten tentang nama bayi ini tuh sering di likes dan sering dikomentar oleh followers dari Mahanika. Makanya saya ingin tiru nih. Waktu itu di Mahanika atau kompetitor konten yang berisi nama bayi laki-laki bermakna paling hebat. Nah, nanti saya pribadi akan bikin konten lagi. Nama bayi laki-laki bermakna raja, bermakna penguasa misal, bermakna pemimpin. Jadi saya ubah lagi, terus saya tinggal cari kontennya di Google. Kita coba praktekkan ya. Misal saya keluar dulu dari PowerPoint, kita ke Google Chrome. Bisa kita ke Google Chrome ya. Nah, kita ketik deh tadi kan contoh ya. Saya misalnya kasih contoh tadi ada coklat deh yang tadi punya Pak Joni. Coklat. Tips makan coklat. Nah, kita searching. Kita scroll ke bawah. Nanti itu akan ada ini. Sebentar. Nah, nanti itu akan ada ini, Pak. Bapak Ibu semua. People also ask. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kapan sebaiknya makan coklat? Apa efek samping makan coklat? Apa makan coklat bikin gemuk? Apakah dark coklat bikin gemuk? Nah, kita bisa cek nih. Oh, ada nih orang yang nanya kapan sebaiknya makan coklat. Nah, kita bisa pakai ini sebagai ide konten. Dan kalau ini diklik tes gitu kan. Dan kita akan disuguhkan beberapa penjelasan sedikit tentang ide dari konten ini. Misal kapan sebaiknya makan coklat. Ketika diklik akan muncul artikelnya di sini. Dan artikel ini kita bisa ambil sebagai ide konten. Mas, masa cuma 4 pertanyaan? Tenang. Kalau kita klik kembali, kita kembalikan, maka akan ada muncul pertanyaan lain yang trafficnya atau jumlah trennya sama. Di sini yang muncul berarti dari pengalaman kami, dari riset kami itu 1.000 traffic per. Bolehkah makan coklat di saat perut kosong? Nah, ini mungkin juga bisa jadi ide. Kita cek lagi kembali di sini. Penjelasannya seperti apa? Dari Klik Dokter nih. Oh, berarti terpercaya kalau dari klikdokter.com. Oke, kita close lagi. Akan muncul lagi pertanyaan. Saat perut kosong sebaiknya makan apa? Berarti kan nggak relevan. Apa yang tidak boleh dimakan saat perut kosong berarti nggak relevan. Makan apa saat perut kosong ini nggak relevan. Nah, tinggal dicari lagi. Itu cara kita nyari konten via Google. Kalau misal tips makan coklat udah selesai nih, ya udah kita ganti aja keywordnya lagi, tinggal diganti. Makan coklat. Oh, ada yang nanya nih, makan coklat saat hamil. Kita klik. Kita cek juga di bawah. Apakah coklat baik untuk ibu hamil muda? Apakah coklat bisa membuat bayi kandungan? Apakah coklat bisa membuat bayi dalam kandungan membesar? Wah, ini cukup unik ya. Ada orang yang seperti ini. Nah, ini juga bisa dijadikan ide konten. Itu kurang lebih. Nah, Mas tadi kan nanya nih, kalau dari kompetitor risetnya gimana? Nah, kalau dari kompetitor kita tinggal masuk aja ke, saran saya untuk saat ini bisa masuk dulu ke TikTok. Misal kita ke TikTok ya. Nah, pas di TikTok, kita tinggal cari coklat. Tips coklat. Oke. Ini tips makan coklat, kita cari lagi. Set. Nah, kalau kita ngomongin tips makan coklat seperti ini, pastikan ngeceknya itu adalah yang view-nya tinggi dulu. Dan dia waktunya itu lebih dekat. Contoh ini 2021 tanggal 4 bulan 4. Berarti jangan cari yang berdekatan dengan kita. Nah, ini 6 days ago. Ini tahun 2021.
Kita coba cari yang lebih dekat. Kita load mau. Oke. Biar Ricis bukan. Nah, kita cari. Misal ini, nah ini nih. Ini bulan 1 tanggal 24 tahun 2022 berarti. Nah, kita bisa tahu oh view-nya 10K. Ini dia kontennya tentang magic ini magic tentang coklat udah dipotong satu tapi pas digabungin masih tetap kelihatan kotak. Nah, ini bisa ditiru berarti. Kita tinggal cek ke bawah mana viewers yang paling banyak tapi tanggalnya yang paling baru seperti itu. Oke. Itu mungkin terkait yang research konten di sosial media. Pak, emang cara tadi itu berhasil ya gitu? Emang cara tadi ampuh ya? Nah, dari sepenggal materi tadi yang kita trainingkan ke klien di klinik ibu dan anak, kita punya klien di Bandung juga, dia berhasil ningkatin followers hingga 20.000 dalam waktu 2 bulan. Nah, dengan cara yang sama juga sepenggal materi tadi yang kita terapkan di klien kami di bidang minuman kelapa. Jadi klien kami di Jakarta itu ada yang di bidang minuman kelapa, dia di cup gitu, dijual di retail-retail ternama. Dia peningkatan penjualannya bisa 30% akibat kontennya lebih sesuai dan lebih banyak orang mengerti tentang manfaat kelapa. Gitu. Penjualannya dia via Gojek, Grab, dan juga dia juga penjualannya via retail. Dia juga ada di Tokopedia dan mengaktifkan juga pengiriman pos untuk pengiriman di luar Jakarta. Nah, itu terkait sosial media. Terbukti enggak? Kalau dari klien kami sih terbukti dari 2 contoh ini. Dan sepenggal materi tadi dipraktekkan. Nah, sekarang yang kedua, apa sih promosi paling pas di Tokopedia dan Shopee di marketplace gitu? Nah, kita juga harus pahami dulu bahwa Tokopedia sama marketplace itu orang datang emang udah pengen beli. Jadi cara kita sebagai penjual adalah yuk kita permudah pembeli menemukan produk kita. Caranya gimana, Mas? Harus iklan di Shopee kah? Idealnya sih ngiklan kalau kita ada budget. Tapi ingat, kita ini harus cerdas. Cara paling mudah dengan hasil paling optimal. Nah, cara paling mudahnya itu kita bisa melakukan SEO di marketplace. Biasanya kan SEO atau search engine optimization itu biasanya di website ya kan. Tapi ternyata setelah penelitian kami dan dari materi-materi yang kita kembangkan, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, itu mereka juga punya sistem SEO sendiri. Caranya lewat penulisan judul dan juga penulisan deskripsi. Harus ada kata kunci yang diulang gitu. Supaya orang ketika ngetik misal coklat Lumer Bandung, yang muncul tuh produk kita dulu. Ya walaupun dengan banyaknya produk pesaing ya, tapi kita memastikan atau kita mengusahakan produk kita tuh muncul di halaman-halaman awal. Itu yang pertama. Setelah orang ketemu produk kita, pastikan foto atau videonya itu selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Nggak harus bagus, tapi jelas. Kadang kan orang tuh pas ini fotonya pakai kamera apa? Nggak harus pakai kamera profesional. Karena dengan HP pun cukup. Gitu. HP sekarang kan udah bagus-bagus ya, udah 12 megapiksel, 64 megapiksel. Mungkin ada yang punya sampai 100 megapiksel. Jadi foto dengan kondisi cahaya di pagi hari, saya sarankan untuk foto produk itu di jam 9 sampai jam 11 maksimal. Karena kalau udah jam 11 ke 12, intensitas cahayanya itu dari atas dan itu kurang baik untuk foto produk. Jadi jam 9 sampai jam 11. Nah, yang selanjutnya kita harus pilih kata kunci yang rendah persaingannya. Gitu. Dan juga gunakan fitur Shopee Live kalau ada yang jualan di Shopee. Karena dengan fitur Shopee Live kita bisa jangkau market lebih luas. Nah, kurang lebih kayak gini. Contoh kalau di Tokopedia ya, misal Dino baju bayi laki-laki. Nah, sebenarnya kata kunci yang diketik tuh ini nih. Baju bayi laki-laki. Nah, kata kunci inilah yang harus kita cari.
Loh, carinya gimana, Mas? Saya kasih tahu di sini. Bisa lewat Google, bisa juga lewat Shopee. Tapi nanti saya akan contohkannya yang lewat Google untuk training kali ini. Nah, terus yang saya maksud Shopee Live itu seperti ini. Jadi di aplikasi Shopee, di aplikasi pengguna, biasa itu kita bisa namanya Shopee Live gitu. Dan yang terbaru itu juga ada Shopee Video. Jadi kita bisa share video. Itu bisa digunakan, dimanfaatkan seluas mungkin untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung. Tapi ingat ya, kontennya harus menghibur. Nggak harus bagus, nggak harus kontennya tuh berat-berat. Fun-fun aja, tapi berkaitan dengan produk kita. Itu customer Indonesia ini memang agak unik ya. Kalau kita tarik 3 bulan ke belakang, ada mama-mama viral dari Medan. Nah, itu tuh kontennya emang yang menghibur gitu. Kontennya memang yang membuat orang tuh tertawa gitu. Urusan beli produknya apa enggak itu nanti. Karena begitu banyak orang kumpul, contoh 10.000 orang kumpul ya. Dari 10.000 orang itu pasti ada yang sesuai dengan produk kita. Gitu. Oke, coba saya yang di sini saya izin contohkan dahulu caranya nyari kata kuncinya tuh gimana. Gimana sih, Mas gitu. Oke. Nah, saya izin masuk ke Google lagi. Nah, contoh produk Bapak Ibu apa? Tadi deh ada gula aren, misal gula aren ya. Gula aren. Nah, di sini gula aren ini kan banyak kata kunci nih. Nah, kata kunci inilah yang bisa Bapak Ibu cari pakai. Tapi gimana nentuin kata kunci ini potensial apa enggak? Nah, pertama kita cek dulu, diklik, di search, terus masuk ke bawah. Nah, di sini. Related search atau pencarian terkait. Kalau di HP atau laptop Bapak Ibu yang pakai bahasa Indonesia itu pencarian terkait di paling bawah. Kalau di HP biasanya juga muncul di agak atas. Nah, ini kan kata kunci nih. Harga gula aren ini adalah kata kunci. Kandungan gula aren ini kata kunci. Gula aren bubuk ini juga kata kunci. Nah, kalau gula aren terbuat dari apa ini nggak masuk. Karena kalau ditulis di judul kurang cocok. Tapi kalau Bapak Ibu tulis di deskripsi ini cocok. Contoh misal gula aren tadi, gula aren terbuat dari apa. Misal gula aren terdiri dari bahan-bahannya. Di penjelasan produknya itu boleh banget dipakai. Dan juga di deskripsi nanti dikasih manfaat dan keunggulannya. Tapi kata kunci yang dipakai itu ini, kandungan gula aren adalah memiliki manfaat Jadi kata kuncinya ini yang dipakai ditaruh di Tokopedia dan Shopee. Loh Mas, emang pengaruh banget Bapak Ibu. Karena gini, kita coba ke atas ya. Ketika kita ketik gula aren, yang muncul di Google itu ada Wikipedia, ada Google My Business, ada berita, ada Tokopedia nih yang ini. Berarti artinya kalau kita gunakan algoritma atau sistem yang sama, besar kemungkinan kita bisa muncul pencarian produk kita di Google bahkan. Gitu. Gitu kurang lebih cara kita melihat apakah kata kunci ini potensial atau tidak. Oke? Nah, sip. Kita coba masuk ke materi lagi. Oh iya, tadi saya lupakan. Kelupaan. Saya kelupaan ngomong gini. Silahkan semua yang ada tadi, saran saya ditiru. Silahkan banget. Tapi tolong kasih pembeda. Kasih sesuatu hal yang unik. Kalau memang kita mau niru dari kompetitor, bedain dikit. Kalau kita memang mau niru dari Google, kasih kesan dikit gitu. Supaya orang juga tetap ngeh kalau kita ini niat jualan. Wah, ini dia menyampaikan informasinya walaupun misal copy paste tapi ada hal baru gitu. Kayak tadi, nama bayi laki-laki bermakna paling mulia. Saya tiru tapi kasih pembeda. Nama bayi laki-laki bermakna raja, bermakna surga, bermakna penguasa, seperti itu.
Nah, untuk Tokopedia dan Shopee, ampuh nggak sih Mas? Nah, ini dari uji coba yang saya buat ini dari benar-benar toko baru. Saya ambilnya di bidang elektronik dan HP. Nah, Desember pendapatannya segini. Januari segini. Februari setelah saya tingkatkan konsisten dengan cara yang tadi itu pendapatannya bisa sampai segini. Dan Bapak Ibu bisa lihat dari sini ya, produk terlihatnya awalnya 3.000. Oke. Terus pas kedua Januari pemilihan kata-kata kunci saya itu salah. Kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Oke, saya perbaiki. Langsung naik jadi 5.000 produk dilihatnya. Ini saya nggak pakai iklan. Sampai saat ini saya nggak pakai iklan. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa konversinya meningkat. Artinya kalau pengunjungnya dibawa dengan kata kunci yang tepat, maka orang-orang juga pasti cocok gitu. Lebih banyak cocoknya daripada enggaknya. Dan tiap bulan pun juga orderannya nambah. Ini beneran dari yang cuma pesanannya 6, terus naik jadi 7, naik jadi 18, seperti itu. Memang berproses Bapak Ibu semua, tapi kalau kita bisa lewati prosesnya dengan senang, dengan teliti, kita catat, insya Allah pasti bisa. Gitu. Nah, kalau di Shopee gimana Mas? Nah, kalau di Shopee saya juga bikin uji coba di Shopee ini Agustus sampai September tahun lalu. Nah, di sini yang orange ini, yang orange seperti warna post ini mewakili jumlah traffic. Yang warna biru mewakili jumlah penjualan. Bisa dilihat ya, kalau trafficnya naik, nah ini naik trafficnya, maka penjualan juga ikut naik. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan fokus dulu, trafficnya dibanyakin, fokus itu aja dulu. Trafficnya tentunya dicari dari kata kunci yang sesuai. Jangan produknya pakaian bayi, kata kunci yang dicari itu misal bengkel gitu atau alat mobil. Jangan, kan jadinya nggak relevan. Walaupun banyak pengunjungnya, tapi yang beli malah sedikit. Jadi kita usahakan dari kata kunci yang paling relevan, biar probabilitas atau peluang terjualnya produk itu makin tinggi. Gitu. Yap, itu tadi materi pertama. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan biar nggak kelupaan. Langsung aja di chat di kolom chat. Nanti kan saya jawab di sesi tanya jawab. Nah, di agenda pertama kan udah kelewat ya. Sekarang masuk agenda kedua terkait menyusun strategi mendatangkan pengunjung dan penjualan. Pada intinya mah, kalau kita pengen peningkatan penjualan, harus banyak orang tahu produk kita. Setelah orang banyak tahu, harus banyak orang yang jadi ngerti dan minat. Setelah orang ngerti, minat, harus orang jadi tertarik, siap beli gitu. Setelah orang siap tarik dan membeli, akhirnya baru banyak penjualan. Jadi kalau bisnis kita nggak banyak penjualan, mungkin saja yang mengetahuinya juga belum banyak, jadi susah untuk dapat penjualan. Oke Mas, gimana sih ningkatin traffic? Sebenarnya udah dibahas tadi ya, ini saya nyarekap. Kalau mau ningkatin jangkauan, konten marketingnya harus rutin. Terus judul dan foto produk harus menarik kalau di Tokopedia. Gimana Mas bikin orang supaya berminat dan tertarik? Kalau di sosmed, kontennya harus unik, harus yang fun. Kalau di Tokopedia, deskripsi produknya nggak harus bagus, jelas dan ngasih tahu keunggulannya itu apa, gitu. Walaupun sama-sama jual pakaian bayi atau sama-sama jual gula aren, Bapak Ibu bisa tuliskan loh bahwa gula aren ini dari resep turun-temurun keluarga gitu. Bisa aja ditulis seperti itu. Tapi memang jangan yang berbohong ya kan. Kalau memang bukan ternyata enggak, gula arennya sih sebenarnya biasa aja Mas. Saya ngambil juga di tengkulak atau di supplier yang sama. Ya udah, diganti. Gula aren ini kita pastikan quality controlnya terjaga gitu. 2 hari sekali kita pengecekan seperti itu. Jadi keunikan produk itu tidak harus dari spesifikasi produk, tapi bisa dari layanan. Nah, gimana supaya banyak orang tertarik nih, supaya orang siap beli? Nah, kalau di sosmed, kita kasih tuh promo soft selling, hard selling, pakai influencer yang tadi. Pakai influencer yang gratisan ya. Pakai diskon, diskonnya juga disesuaikan saja, terus pakai paket bundling, supaya mancing penjualan pertama dulu. Nah, kalau di Tokopedia sama Shopee, kalau orang udah tertarik, dia tuh cukup diyakinkan kok bahwa produknya ini unik. Biasanya kalau orang udah tertarik, dia kan nanya tuh di Tokped, di Shopee.
terus kasih garansi. Nah, biasanya ini yang ditanyakan juga itu terkait pengiriman. Kak, pakai pengiriman ini bisa enggak gitu. Nah, khusus daerah kayak Jawa Tengah dan di luar Jawa, bahkan di beberapa pelosok, banyak orang nanya itu bisa pakai pos enggak? Itu saya pernah jualan di Lazada dan di Shopee, orang-orang yang COD pengennya pakai pos. Karena di daerah mereka emang terjangkau, jangkauannya lebih luas karena kalau produk-produk lain belum masuk. Nah, itu bisa diaktifkan untuk pengiriman posnya supaya lebih mudah. Nah, setelah semuanya oke, penjualan akan terjadi dengan lebih mudah gitu, kayak ya udah, karena langkah 1 2 3 itu udah cucok meong gitu kan. Kita tinggal nunggu penjualan aja. Karena digital marketing itu pada dasarnya pull demand, menarik minat, bukan push demand atau mendorong minat, enggak. Kita enggak maksa orang untuk beli, tapi kita tarik sebanyak orang yang tertarik atau yang nyari supaya beli dan datang ke toko kita. Gitu. Jadi mindsetnya kebalik. Kalau SPG kan, Mas beli dong Mas ini gitu. Enggak, kalau digital marketing kita bikin channel, kita bikin platform dan undang sebanyak orang yang memang tertarik supaya orang memutuskan belinya lebih mudah. Nah, oke, saya kasih tips-tips sedikit ya. Kalau untuk sosmed, silakan bikin konten yang rutin tuh kayak gini. Contoh misal ada 12 kali konten sebulan. Jadi seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali nih. Ya udah, postingnya mau hari apa? Misal Senin, Rabu, Jumat. Hari-harinya silakan dipilih. Saya nggak menyarankan di hari spesifik apapun. Karena yang penting itu adalah kita posting di hari yang sama, di jam yang sama. Dan postingannya harus beda-beda. Mungkin postingan pertama tentang informasi dulu deh, tips-tips, terus baru tentang produk, terus baru tentang konten yang fun, yang agak nyeleneh misal. Enggak nyeleneh sih, bukan nyeleneh, apa ya. Konten-konten yang lucu tapi masih berkaitan dengan coklat gitu. Misal cara makan coklat pakai hidung, enggak mungkin, jangan. Cara makan coklat pakai apa gitu. Jadi yang menyenangkan gitu. Ya udah tuh diulang sampai konten selanjutnya gitu. Diseling-selingi informasi produk interaktif, informasi produk interaktif. Nah, yang saya kuningin ini adalah bagian yang kita bisa taruh hard selling lebih banyak karena kita udah kasih selingan konten informatifnya itu di bagian abu-abu dan di bagian abu-abu. Gitu. Nah, sekarang kalau ngomong keunikan konten, saya kasih tips sedikit. Nah, konten yang informatif atau informasi itu ya seperti ini aja. Nama bayi bermakna raja, manfaat coklat, kandungan gula aren, sejarah gula aren, tokoh besar yang pernah makan gula aren, misal gitu. Nah, di sini yang interaktif itu tuh kalau ada konten-konten yang berkaitan erat dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Contoh di sini, saya bikin konten interaktifnya itu adalah doa supaya anak pintar. Bilang amin yuk bun. Nah gitu. Saya di kontennya bilang gitu. Doa supaya anak pintar. Bilang amin yuk bun. Terus banyak orang komen amin, amin, amin. Doa supaya suami ngasih belanjaan lebih banyak. Amin yuk bun. Amin gitu. Jadi pastikan konten-konten interaktif ini dekat dengan mereka gitu. Jangan sampai terlalu jauh. Nah sekarang promo soft selling, hard selling. Nah kalau promo soft selling, hard selling itu kita fokusnya ke sini. Nah, kalau saya ambil case-nya pakaian bayi, nah yaudah saya ambil konten produknya itu adalah pakaian bayi lucu di musim hujan. Sama promosi gratis ongkir paket lahiran bundling mainan anak. Jadi dibanding tuh gratis ongkir dan bundling mainan anak gitu. Apalagi kalau pengirimannya pakai pos bisa ke seluruh Indonesia. Nah, itu tadi yang di sosmed. Nah, tadi ada yang raise hand ya, Kak ya. Sorry, mungkin yang raise hand nanti boleh dituliskan di kolom chat aja pertanyaannya. Biar di sesi materi ini kita selesaikan dulu. Jadi pas nanti tanya jawab, tidak ada materi yang terulang 2 kali. Gitu. Dimohon ya di kolom chat dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua, gimana nih cara ngedatangin di Tokopedia dan Shopee? Oke, pertama dari judul dan foto produk dulu ya. Ini saya pakai case-nya masih pakaian bayi. Nah, kalau nulis judul di Tokped dan di Shopee ada formulanya nih. Yang pertama kata kunci yang udah kita search tadi, tulisin dulu. Baju bayi keren. Kasih nama produknya.
Ternyata nama produk kita itu misal produk saya ini nggak punya merek ya, no brand. Nah, saya akan tulis aja setelan baju bayi. Tapi kalau saya punya brand, saya tulis brandnya. Contoh, baju bayi keren Dimas Fashion gitu ya. Fashion gitu. Habis itu saya kasih speknya, spek dan size. Ini tuh untuk laki-laki dan motifnya kapal. Terus saya kasihkan kalimat promosi, bahan lembut, bahan tidak mudah panas, bahan menyerap keringat, cocok untuk cuaca hujan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat promosi. Kalimat-kalimat yang memberikan konsumen informasi tentang produk ini tuh cocoknya untuk apa dan untuk siapa. Karena ingat, nggak semua yang berkunjung berpotensi membeli. Tapi pastikan setiap orang yang berkunjung ngerti informasi produk kita. Yang kedua, tentang deskripsi produk. Nah, tadi di bagian atas jangan lupa untuk tuliskan judul kembali. Jadi contoh ini ya. Tadi yang tadi kan ini. Baju bayi keren. Sorry, saya hapus dulu biar enak. Contoh baju bayi keren. Jangan lupa nanti di deskripsi ini, ya ini judul ini nih yang udah kita buat. Di copy pastekan lagi, ditulis lagi di baris pertama deskripsi produk, di kolom deskripsi produk. Kayak gini nih contohnya. Baju bayi keren setelan bayi laki-laki motif kapal bahan lembut. Gitu. Nah, setelah nulis deskripsi ini, apa nih yang harus dilakukan? Gampang banget, gampang. Setelah nulis judulnya, kita tulis lagi nih. Set. Di sini tuh adalah kalimat yang kenapa harus beli. Oh, kenapa nih harus beli di Dimas Fashion gitu kan? Ternyata saya bilang buat bayi selalu aman dan nyaman serta riang dengan baju bayi dari toko kami karena selalu dilakukan quality control untuk memastikan setiap bahan sesuai dengan standar SNI. Ini kenapa harus beli ya kan? Terus kelengkapan barang, saya kasih merek tuh, misal namanya adalah Sofia. Bahan kain katun premium, halus lembut. Warna sesuai foto utama. Usia untuk 0 sampai 6 bulan, tergantung ukuran anak ya. Nah, ini saya juga kasih tahu. Dalam set tadi kan ada jumper, ada celana, ada topi, oh ada dasi, sorry. Nah, di sini saya tuliskan juga 66 baju LD. Artinya adalah baju lebar dada baju itu 48 cm, panjang 68 cm, panjang celana 24 cm. Jadi saya kasih tahu. Terus saya kasih rayuan maut, yes. Gombalan lelaki, mantap. Kita rayu ya kan. Yuk langsung check out ya Bun. Selama iklan masih ada berarti produk ready stock. Cus biar nggak kehabisan barangnya karena banyak orang suka soalnya. Gitu. Udah saya tulis, put, tinggal nunggu. Gitu. Nah, karena di Shopee dan Tokopedia itu sebenarnya kita sebagai penjual tuh bisa menampilkan seberapa sih kita niat dalam berjualan online. Itu tuh lewat sini nih. Yang pertama, pastikan untuk kita itu produknya ada reviewnya. Kalau produknya belum ada reviewnya nggak apa-apa. Yang penting performa chat kita itu bagus. Jadi orang ketika lihat pas udah lihat nih, oh produk kita harganya cocok. Terus dia ke profil kita kan, ke toko kita pasti ngecek. Karena kan kalau di Shopee atau Tokopedia itu nggak mungkin orang beli cuma satu. Banyaknya orang tuh beli apa sekalian apa gitu, karena biar sekalian check out. Nah, kalau di toko kita punya produk yang cukup lengkap dan juga kita punya performa chat balas yang bagus, nah, orang juga akan lebih percaya. Walaupun kita mungkin belum star seller, belum punya penjualan, nggak apa-apa. Namanya juga mulai jualan, nggak ada tiba-tiba langsung yang 1000. Ada juga sih Bapak Ibu yang 1000 yang langsung nih dia ada reviewnya, tapi itu disetting kayak dipakai jasa review. Dan itu kurang baik. Kalau ketahuan Tokopedia itu Shopee bisa di-banned tokonya. Nah, sekarang cara kita nge-handle orang yang masuk. Pertama, kalau ada pertanyaan kayak gini, apakah barang ini ready? Nah, itu tuh ada caranya juga ngejawabnya. Yang pertama, ada need answer, push buying, sama care. Aduh, Mas itu apa sih kok bahasa Inggris? Oke, saya jelasin. Yang pertama, kalau ada orang nanya, barang ini ready nggak ya? Nah, itu dijawab dulu.
ready dong Kak. Gitu. Tapi jangan cuma jam gitu doang. Kasih push buying. Infokan sesuatu yang bermanfaat agar orang tuh beli langsung. Bisa dikirim hari ini loh, biar cepat sampai. Cukup konfirmasi pembayaran sebelum jam 5 ya Kak. Nah, terus kita harus care nih, harus menunjukkan kalau kita tuh peduli. Contoh kayak gini. Pastikan alamat pengirimannya sudah tepat ya Kak, agar tidak salah. Nah, ini nanti 3 kalimat ini kita bisa langsung kirimkan bersamaan. Ready dong Kak, terus dikirim yang ini, terus dikirim yang ini. Loh Mas, dia kan nggak langsung beli. Ya nggak masalah, kita infokan dulu. Ya mungkin setelah ini dia nggak akan langsung beli. Mungkin akan nanya warna, akan nanya ukuran. Tapi at least dia sudah ngerti. Kalau mau dikirim hari ini, ya transfer sebelum jam 5. Gitu. Terus gimana kalau dia transfernya jam 6 misal? Ya diinfokan lagi, mohon maaf Kak. Tapi kalau bisa diproses ya silahkan Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita langsung masuk ke Q&A. Pak Joni, saya izin buka chat ya, sambil tanya jawab. Oke. Lanjut. Oke. Bisa Ini. tanya, Mas. Kenapa Pak? Saya mau bertanya juga nih. Boleh dong Pak. Oke. Bisnis online itu tadi itu dari sisi di marketplace ya. Kalau yang pakai landing page atau yang model media sosial akun kita itu apakah sama polanya? Kita buat deskripsi atau gimana gitu? Polanya sama Pak. Jadi kalau kita bikin konten, misal saya coba ke salah satu konten Pak ya. Saya izin ke, nah ini, misal saya buka Instagram. Kalau untuk di sosmed yang pakai landing page, yang mau pakai, kecuali landing page punya formula sendiri yang dia harus harus sesuai lah gitu. Misal kita ambil coklat deh, coklat. Bisnisnya Pak Joni ini. Coklat. Nah misalnya ini, misal Pak ya. Ini saya nggak bermaksud brand yang lain nggak. Tapi kalau misalnya contoh yang ditanyakan tadi, sama. Konsepnya adalah apapun nanti yang kita jual, landing page-nya kalau di sini mungkin kalau landing page itu bisa yang sifatnya website, bisa yang sifatnya itu kayak gini juga Pak, WhatsApp. Jadi orang langsung WhatsApp. Bisa juga yang sifatnya itu microsite. Microsite itu kalau kita bilang, coba kita cari customer yang lain. Nah, bisa juga dengan link tree seperti ini. Jadi kalau gini, kalau kita udah punya audiens yang banyak, 6.000 follower, dan orang-orang udah nge-like, sudah komen dan lain-lain, itu tujuan terakhir kita adalah bikin orang-orang untuk ngeklik link di sini nih. Yuk chat yuk, klik link di bio, silakan DM ya Kak. Gitu. Jadi kalimatnya kita harus trigger atau bawa mereka ke DM. Gitu. Bisa diklik terus nanti akan muncul seperti ini. Dan nggak cuma link tree, ada banyak sebenarnya. Ada Desti Page, ada Tap Link, ada bio.linky, banyak. Ada Milkshake, silakan dicari yang memang sesuai. Seperti itu. Itu mungkin Pak Joni. Oke, Pak. Nah, saya coba izin cek. Teman lain ingin bertanya silakan. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Untuk belajar minta tolong share materinya ya Kak. Oke siap, nanti kita share. Ada lagi kan pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan. Mungkin kalau untuk jasa apakah polanya sama? Jasa, kalau untuk jasa kurir kantor pos gitu ya. Kantor pos nih, misal kantor pos nih Pak ya. Gitu. Nah, kalau untuk bisnis agen pos, tipe kontennya itu, saya bedakan dulu aja. Dalam marketing kita kenal yang namanya ada produk, ada price, ada place, ada promotion. Nah, kalau sifat bisnisnya itu adalah produk, maka ya kita fokusnya ke produk sama price. Tapi kalau bisnisnya itu bersifat jasa, fokusnya adalah ke place. Place ini mencakup beberapa hal. Dari fasilitas, orang,
pengiriman sama testimoni. Jadi kalau kita ngomongin agen pos, kalau kita mau ngonten nih di sosial media, biar banyak orang tahu tentang oh ada nih agen pos di daerah Bandung, misalnya atau di daerah Surabaya, maka kita harus ngonten terkait ya orang-orang posnya ini, orang-orang yang ada di tempat, bisa bikin konten terkait. Ih, mau kirim paket kok susah amat ya. Tenang, hubungin agen pos aja, langsung WA kita yang jemput. Ih, mau kirim paket kok banyak ribet, ini itu harus daftar. Tenang, pakai agen pos aja. Kita jemput, kita yang tulisin, misal seperti itu. Jadi lebih ke place. Place ini ada facility, ada service, ada people. Seperti itu. Sekali-sekali promo boleh, kalau ada program juga diinfokan. Gitu. Karena kalau agen pos ini saya pernah juga bekerja di salah satu distributor pakaian bayi di Bandung. Nah, enaknya kalau pakai kerjasama dengan agen pos, kita itu ya agen lain juga ngejemput, tapi bedanya kalau PT Pos atau pos itu dia ngejemputnya rutin ada jamnya. Jadi enak kita mau kirim misal jam 7 sama jam 5 gitu. Dan dari teman-teman pos pun juga ngasih resinya juga enak, itu jelas. Waktu itu pengirimannya 60 sampai 40 paket untuk pakaian bayi itu dijemput langsung. Dan terkadang di beberapa daerah, kenapa orang-orang banyak milih pos itu dan kita tetap kerja sama pos di perusahaan saya dulu ya. Itu karena memang di beberapa daerah ongkirnya lebih murah. Gitu. Itu jadi mungkin bos saya waktu itu ketemu orang posnya memang juga dari konten juga. Gitu. Kayak gitu mungkin Pak Joni. Oke, coba ini udah ada yang chat 4 nih, kita coba cek. Kak, bedanya soft selling dengan hard selling? Ntar kita dari atas dulu deh. Ada. Direktur BUMDes Maju. Ada kelas training khusus nggak ya di Sasana? Kalau kelas training dan program coaching, ini Bapak siapa ya? Bentar saya cek dulu. Direktur BUMDes Maju Sejahtera. Kalau program training di Sasana Digital, secara khusus kita ada juga Pak namanya private training. Jadi kalau di slide itu tuh yang bagian awal. Jadi nanti kita bisa langsung training timnya atau mungkin agen-agennya untuk konten, untuk belajar konten marketing itu bisa banget. Jadi nanti ikut servisnya yang private training. Terakhir kita sama PT Pegadaian itu kita di bagian BPO, bisnis proses bisnis proses outsource kalau nggak salah, atau ya salesnya gitu. Untuk private training juga di bagian content marketing dan desain. Jadi 60 orang waktu itu kita training bareng-bareng gitu. Ada Pak Direktur BUMDes Maju. Terus ada Pak dari ini. Izin bertanya, untuk waktu atau jam upload konten di sosmed dan jadwal upload sebaiknya seminggu berapa kali ya? Untuk Pak Bapak atau Inten Pardes Bandora Kulon. Nah ini saya gini, kalau ngomong jadwal yang tepat, setiap bisnis itu punya waktunya sendiri-sendiri. Saya saran untuk 1 bulan pertama, silakan tentukan 2 hari atau 3 hari jam posting. Dan di hari yang sama, di jam yang sama selama 1 bulan. Nanti dievaluasi kira-kira orang-orang itu trafficnya seperti apa. Apakah naik, apakah turun, seperti itu. Ntar saya geser slide-nya dulu ke materi. Nah, itu Pak Inten. Jadi silakan uploadnya 1 bulan dicoba dulu 2 hari atau 3 hari, tapi konsisten. Nanti di bulan berikutnya akan ketemu polanya. Oh, orang-orang itu ternyata hari Selasa nih pada nge-likes. Ya udah, next bulan depan kita di hari Selasa dan Jumat kayak gitu. Itu mungkin. Pertanyaan kedua, BUMDes Buana Mekar, Kak, bedanya soft selling dan hard selling itu apa ya? Nah, kalau soft selling gini, kalau hard selling mulai pertama konten itu tuh udah produk, promo dan lain-lain. Tapi kalau soft selling pertama kali konten muncul tuh bukan produk, tapi bahasanya masalah orangnya dulu atau dramanya dulu lah, kita bilang dramanya dulu, ngedrama dulu. Contoh, misal kalau agen pos, contoh ya, ada seller yang sedang kesusahan nih. Paketan banyak, mau kirim susah, terus pas paketan dikit, harus ngirim barang,
ada nggak sih supaya ini tuh lebih mudah gitu. Nah, baru muncul scene atau skema bikin postnya. Bisa dibikin agak fun, bisa dibikin serius gitu. Misal tiba-tiba, tenang ibu, pakai ini ya gitu. Kayak kalimat iklan. Jadi itu bedanya soft selling dan hard selling. Kalau soft selling tuh awal-awalnya itu nggak bahas produk, tapi bahas masalah, ngedrama, info. Bisa juga gini, tiba-tiba bikin konten Instagram yang carousel gitu ya. 5 tips peningkatan penjualan untuk seller. Pertama, tingkatkan produk. Yang kedua, tingkatkan jenis produk. Yang kedua, riset harga. Yang ketiga, pastikan fotonya menarik. Yang keempat, tulis caption dengan bagus. Yang kelima, jangan lupa sesekali promosi dengan influencer. Terus di konten ke-6, slide ke-6, nah kalau orderan kamu udah banyak dan kamu bingung cara handle-nya, sampai kamu pusing harus antar sana sini, nah jangan takut, pakai post aja. Nah, kayak gitu, itu konten soft selling. Jadi awalnya bahas apa, di directnya kemana. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini Pak Direktur, Pak Ferdi, nomor yang bisa dihubungi kemana, nanti mungkin sama Mbak Asil mungkin yang akan chat Pak Ferdi ya Pak, secara pribadi, biar lebih enak. Nah, ini Bu Eca ada yang nanya, tadi slide-nya ada kursus online Pak Dimas, gimana itu, ada kursus buat jualan di Shopee nggak ya? Oke, jadi tadi kan saya nampilin ya di sini, di bagian kursus online. Jadi Sasana Digital itu ada satu layanan juga kursus online. Kita buat khusus, tapi untuk seller, sifatnya untuk seller, mungkin Bapak Ibu di sini yang mungkin ingin jualan online atau mulai gitu kan. Dan jangan lupa untuk aktifkan pengiriman pos. Nah, ada kursus online, itu kita bisa aksesnya di, singkat saja, karena ini waktunya sebentar, bisa akses di Sasana Digilab. Jadi sasanadijilab.com. Nah, nanti akan dicat sama Mbak Asil, khusus rekan-rekan BUMDes yang ikut hari ini, itu nanti akan dapat voucher khusus dengan kode kupon BMDT atau BUMDes Talk. Nanti akan dikirim linknya, langsung diklik aja. Begitu masuk nanti akan ada potongan 10.000 untuk semua kursus. Jadi ada mulai kursus marketplace, kursus strategi mulai digital marketing dari awal untuk yang ingin belajar dulu. Ada yang kursus WhatsApp, kursus copywriting untuk menulis kalimat promosi yang ciamik, sama juga ada kursus Instagram marketing strategi jitu melalui Instagram. Gitu. Jadi ini tipe-tipenya mulai dari 89.000 atau mungkin pengen yang lengkap nih paket. Jadi ini kan udah ada harga diskon. Ini harga diskon dikumpulkan lagi nanti dapat diskon lagi, jadi tinggal 190.000 untuk 4 kelas. Nanti pakai diskon lagi yang kupon BMDT yang akan dikirimkan Mbak Asil dapat lagi 10.000 gitu. Memang ini kita set untuk jualan online, main produk kita bukan sini, ini kita buat supaya untuk membantu juga rekan-rekan UMKM yang memang pengen belajar online gitu. Nah, untuk service kita yang utama sebenarnya ada di private training atau invest training yang ini. Jadi fokus membahas masalah brand, fokus membahas solusinya gimana, 3 jam, 6 jam, 1 hari, beberapa minggu, terserah, kita bisa set waktunya, kita fokus membahas dari akar masalah sampai solusi. Itu. Oke, itu aja mungkin tentang Sasana Digital. Oke, untuk linknya udah di-share Mbak Asil di kolom chat. Nah, mungkin ada lagi yang ingin tanyakan dari Bapak Ibu semua, boleh banget. Abu Rais, Bapak Abu Rais. Bagaimana strategi menggrab reseller yang efisien di sosmed atau marketplace? Oke. Kasusnya kalau kita mau punya reseller, ada beberapa syarat Pak Abu Rais. Jadi yang pertama, apakah produk kita itu memang yang paling murah? Yang kedua, apakah produk-produk dari yang kita jual itu trafficnya udah tinggi? Kenapa saya bilang gitu? Menurut pengalaman saya di Sasana Digital, di klien, bahkan di perusahaan saya yang dulu yang distributor pakaian bayi, kalau toko kita di Shopee atau di Tokopedia udah gede, biasanya orang-orang udah datang tuh langsung reseller yang mau jualan. Dan kita terapkan harga minimal. Biasanya oke untuk reseller, tolong beli minimal 4 pieces saja gitu. Atau memang kalau yang mau dropship silakan langsung transfer, tapi harganya harga sama dengan yang ada di toko di Shopee kita, tinggal nanti dijual aja ke rekan atau
bukan rekan, teman atau keluarga yang secara offline untuk mendapatkan marginnya. Tapi strategi nge-grab reseller yang efisien ini, kalau di sosmed ataupun marketplace, memang kita harus gedein dulu. Jadi kita harus gedein dulu platform digital kita. Mas, berarti kan butuh waktu ya kalau ngedein followers dulu, banyak penjualan dulu. Oke, kalau nggak mau seperti itu, ada syarat kedua yaitu ya produk Bapak Ibu juga harus yang paling murah gitu. Karena reseller kan nyarinya untung. Dan reseller hanya bisa atau hanya bukan hanya ya, reseller akan terbantu kalau produknya udah populer atau misalnya produknya belum populer, at least berarti cara marketing trainingnya harus bagus. Kayak mungkin saya contohnya MLM ya. Kayak MLM aja Pak, mungkin beberapa produk MLM yang kita kenal sekarang ini ada yang udah gede banget. Tapi sebenarnya pas awal-awal mereka merintis, mereka tuh secara offline nggak yang gimana-gimana, dari teman ke teman, dari rekan ke keluarga. Mereka menerapkan sistem poin seperti itu. Nah, nanti di sistem reseller Bapak pun juga bisa. Jadi kalau memang nge-grab resellernya, kita bisa triggernya pakai poin gitu. Itu mungkin Pak Abu Rais yang bisa saya jawab. Oke Mas, makasih banyak, luar biasa pada hari ini. Mantap ini Mas Dimas memberikan ide inspirasi nih buat teman-teman sekalian, buat BUMDes, buat UMKM. Gimana caranya berjualan di era digital ya Pak Joni? Betul. Buat konten, gimana copywriting-nya, gimana cara membuat caption gitu ya. Tapi bagi teman-teman silakan, kalau ada yang berminat silakan belajar kembali ke sana juga bisa. Kemarin yang disampaikan tadi, dari Mas Dimas akan mendalami. Tetapi di BUMDes Talk juga kita akan juga ada topik itu. Nanti yang kita minta lagi nih sama Mas Dimas, bisa lagi untuk mengisi di beberapa minggu ke depan gitu dengan topik yang berbeda gitu ya. Boleh nanti kita diskusi lah Pak Joni butuhnya. Siap. Mantap itu, mantap. Nah, ini buat teman-teman agen pos sekalian nih, tadi Mas Dimas sudah memaparkan bagaimana bisa meningkatkan jualannya Bapak Ibu, baik di media sosial, di e-commerce gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kan ketika jualannya Bapak Ibu banyak yang beli, jualannya banyak yang lihat, banyak yang beli, masih dibutuhkan layanan tambahan untuk melakukan kiriman. Gitu ya, Betul, Mas Dimas, Pak. Betul ya? Tidak terlepas dari layanan jasa kurirnya. Gitu, karena belum ada teknologi yang mindahin kayak Star Trek. Di sinar satu tempat pindah gitu ya. Dari Bandung pindah ke Kuningan gitu. Oh, belum ada, makanya butuh layanan jasa kurir. Nah, di sini Interindo Arta Kreasi kami berkolaborasi, kami bermitra dengan PT Pos. Ini mau menawarkan Bapak Ibu sekalian untuk juga membuka franchise kantor pos. Izin ya Pak Joni, Mas Dimas, saya share. Silakan. Mantap Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin saya persingkat aja ya, karena mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah melihat, ada yang belum. Jadi ini adalah sedikit profil dari Interindo Arta Kreasi, mitra bisnis dari PT Pos, gitu ya. Lokasi kami di Tangerang. Saya skip transaksi kami dan jumlah agen-agen yang ada di Indonesia. Nah, menarik tadi apa yang dipaparkan Mas Dimas sebenarnya. Jadi dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, di mana sekarang ini jumlah penduduk Indonesia itu sudah hampir menyentuh angka 300 juta jiwa. Nah, dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar, Indonesia ini menjadi seksi di mata negara-negara luar. Karena jumlah penduduk yang besar tadi, apa aja yang dijual di Indonesia itu mudah laku, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun terakhir lah, ketika seluruh dunia mengalami pandemi, itu terjadi pergeseran pola belanja nih. Orang yang dari awal hanya ketika mau beli mie instan, beli minyak ke warung di depan rumah gitu ya. Nah, ketika pandemi,
semua orang belanjanya itu sudah pakai jempol. Maka dari itu pertumbuhan marketplace e-commerce itu tumbuh dengan signifikan. Kalau Bapak Ibu yang sering belanja, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada gitu ya. Ini mencatatkan transaksi mereka tuh tumbuh dengan sangat besar. Gitu. Sebagaimana yang tadi dijabarkan oleh Mas Dimas, gitu ya. Nah, disinilah kesempatan buat Bapak Ibu untuk bagaimana meningkatkan awareness masyarakat untuk bisa melihat produk atau jasa yang dijual oleh Bapak Ibu sekalian, barang-barang khususnya ya. Nah, sehingga nanti traffic transaksi jualannya itu bisa meningkat, baik di marketplace maupun di media sosial. Nah, untuk ketika barang Bapak Ibu yang dijual di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di Facebook, Instagram, TikTok gitu ya, itu membutuhkan layanan jasa kurir. Nah, PT Pos hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana PT Pos adalah satu-satunya perusahaan jasa kurir yang bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan dengan ribuan kantor cabang, karyawan yang puluhan ribu gitu ya. Nah, kesempatan ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuka franchise kantor pos itu dengan layanan sama seperti kantor pos cabang. Yang pertama untuk membayar tagihan rutin bulanan, lalu ada pelanggan yang mau beli token listrik, top up pulsa, paket data, gitu, top up e-money dan lain sebagainya. Bahkan ada voucher game. Nah, yang ketiga nanti bisa menerima kiriman paket ke seluruh Indonesia. Nah, jadi poinnya adalah ketika Bapak Ibu sudah jualan, dapat untung dari jualan tersebut, nanti paket jualan barang jualannya itu dikirim melalui PT Pos, Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan fee atau imbal jasa kembali. Nah, jadi double cuan. Cuan dari jualan, lalu dapat cuan lagi dari fee kirimannya Bapak Ibu. Gitu. Nah, yang keempat, selain bisa jualan di Indonesia, di domestik ya, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan kiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Atau nanti sudah bisa ekspor. Gitu. Nah, PT Pos sudah bekerja sama lebih dari 200 negara di dunia. Jadi kiriman Bapak Ibu sudah bisa tembus ke mancanegara. Lalu yang kelima, nanti bisa melayani penjualan benda-benda pos, materai, perangko, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah terobosan-terobosan breakthrough yang sudah dilakukan oleh PT Pos. PT Pos ada kiriman COD, ada cashless, gitu ya, dari Bukalapak dan Shopee. Nah, ini adalah kelebihan atau keuntungan. Kenapa sih untuk buka kantor pos harus menghubungi IAK? Kami adalah mitra strategisnya PT Pos, hadir tentu saja untuk memberikan terobosan-terobosan kemitraan membuka kantor pos, kemudahan-kemudahan untuk membuka kantor pos. Yang pertama di IAK nanti, kami menggunakan satu saldo untuk melakukan transaksi pembayaran, top up, dan kiriman jasa kurir. Lalu yang kedua, aplikasi kami juga tersedia di Android dan di web. Yang ketiga, fee atau imbal jasa yang diberikan itu secara harian. Jadi hari ini transaksi, besok Bapak Ibu akan menerima fee masuk ke saldo deposit. Yang keempat, pembatalan transaksi kiriman, saldonya langsung balik saat itu juga. Yang kelima, ada detail laporan transaksi. Yang keenam, kita melakukan maintain dan support buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Salah satunya ini yang rutin kami adakan dengan Pak Joni ini. Kami mengundang narasumber-narasumber untuk bisa membagikan ilmunya bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, sebenarnya ada tambahan yang ketujuh. Ketika Bapak Ibu bergabung dengan IAK atau dengan mitra bisnis, itu diperbolehkan untuk membuka
layanan jasa kurir lain. Karena ketika agen B2B itu boleh. Nanti Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu sudah buka wahana, pengen buka pos, silakan. Mau buka jasa kurir yang lain, mau buka pos, boleh gitu. Kami terbuka gitu. Silakan. Nah, ini adalah gambaran besaran fee yang nanti Bapak Ibu terima. Kalau tadi di video awal beli handy yang di Bali itu omset transaksi kurirnya mencapai 700 juta sebulan. Nah, beli handy berhak untuk mendapatkan fee atau imbal jasa sebesar 20%. Berarti sekitar berapa ratus juta itu ya Bapak Ibu? 140-an juta berarti ya sebulan. Wah. Nah, ini adalah gambaran beberapa agen yang sudah bergabung dengan IAK untuk membuka kantor pos. Jadi ini adalah benar-benar membuka franchise kantor pos atau kantor pos cabang. Jadi Bapak Ibu sekalian ini sudah sebagai kantor pos cabang. Spanduknya sudah bukan lagi agen, tapi tulisannya kantor pos. Nah, saat ini untuk biaya pendaftaran kita gratis, tidak dikenakan biaya pendaftaran atau biaya franchise, ya. Syaratnya punya tempat usaha, menyediakan perangkat komputer, printer, internet, timbangan, dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan, biasa identitas, nanti ada formulir, ada foto-foto tempat nanti yang akan diajukan, sama kami minta share log untuk keperluan survei lokasi nantinya. Nah, ini syarat pendaftarannya, nanti kami akan koordinasi dengan pos wilayah dan kantor pos pusat. Jadi untuk sekarang ini, pengajuan pembukaan kantor pos itu sudah dilakukan secara terpusat, Bapak Ibu. Sudah dilakukan secara terpusat, jadi nanti nomor izin operasionalnya akan dikeluarkan dari PT Pos Pusat. Nah, ini terakhir gambaran animasi ketika ada 2 orang yang mau berkirim paket gitu ya. Satu kirim ke jasa kurir lain, satu kirim ke pos. Gitu. Nah, yang satu nanya, "Bro, kenapa kirimnya ke pos?" Kawannya memberitahu, "Kenapa mesti pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya pakai pos." Gitu. Karena apa muncul animasi seperti ini? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa hanya PT Pos yang sanggup menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Nah, jasa kurir lain ini biasanya hanya bisa di kota-kota besar, Bapak Ibu. Jadi ketika ada kiriman yang tidak bisa dihandle oleh mereka, penerusannya mereka menggunakan jasa PT Pos lagi. Jadi mereka ngirim lagi ke PT Pos. Jadi kalau ada yang bertanya, kadang banyak yang bertanya ke kami, "Pak, apakah tarif ongkos kirimnya PT Pos bisa bersaing dengan kompetitor?" Nah, saya katakan kompetitor aja ngirimnya pakai pos. Gimana bisa PT Pos lebih mahal dari kompetitor? Gitu. Mungkin itu yang bisa saya share. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan, baik membuka kantor pos ataupun tadi materi yang dipaparkan oleh Mas Dimas. Pak Joni mute, Pak. Foto dulu. Oke. Sambil menunggu yang bertanya. Langsung nih wajib nih pakai pos berarti karena pengirimannya tuh tadi seluruh Indonesia, Pak ya. Iya, seluruh Indonesia dan lebih dari 200 negara, Mas Dimas. Produknya bisa go internasional. Bisa logistik juga, bisa warehouse. Jadi mungkin siapa tahu yang pakai Amazon bisa pakai pos aja pengirimannya. Nah, Ini sambil nunggu ya. oke. Oh iya. Silakan. Ada yang bertanya? Ya Pak Evi, silakan Pak. Ya, gini Pak, saya kebetulan juga salah satu agen perbankan di Indonesia gitu ya, salah satu agen perbankan BUMN. Saya juga ada dari dulu sih minat untuk buka jadi agen pos gitu Pak. Cuma yang jadi kendala itu tempat saya itu emang masuk ke gang tapi masuk mobil gitu. Jadi nggak apa namanya
jalan raya gitu. Jadi masuk ke gang, cuma emang kalau untuk transaksi sekarang saya menggunakan perbankan, salah satu perbankan, agen perbankan itu alhamdulillah sampai sekarang transaksi di daerah saya itu paling banyak gitu Pak. Nah, apakah saya bisa nanti ngobrol dulu sama istri untuk apakah bisa mengajukan jadi agen pos gitu Pak? Baik, saya bantu jawab ya. Pak Evi, jadi tempatnya di dalam gang, tapi ada ruangan khusus nggak Pak yang nanti bisa dibuka untuk buka kantor pos? Karena kan nanti berbeda dengan sistem pembayaran ya Pak Evi. Berarti Pak Evi kan sekarang ini melayani PPOB ya Pak? Betul. Secara langsung kayak gitu Pak. Nah, kalau PPOB kan hanya pelanggan datang, kasih uang, pulang gitu ya. Sedangkan untuk di pos ini kan nanti ada layanan jasa kurirnya nih Pak Evi. Ya. Nah, membutuhkan tempat. Rencana sih nanti udah Idul Fitri Pak, mau rencana. Jadi teras itu terlalu luas. Saya mau buat sekat lagi untuk ruangan jualan yang lain, sama kalau misalkan nanti kata istri oke, saya mau jadi agen pos gitu Pak. Nah, udah Lebaran pasti nanti saya mau renovasi rumah gitu. Siap. Nah, yang penting ada ruangan khusus Pak Evi. Jadi seperti yang kita lihat lah di kantor-kantor cabang atau kantor layanan jasa kurir, biasanya kan mereka punya meja kasir, tempat naruh timbangan gitu ya, komputer dan printer, dan disediakan ruang tunggu. Gitu. Nah, jadi kalau tempatnya memungkinkan untuk dibuat seperti itu, siap kita support nanti Pak Evi. Nanti kontak saya langsung. Yang penting itu yang pertama tadi syaratnya. Lokasi punya tempat ruangan khusus gitu ya, ada ruang tunggu, punya meja dan lain sebagainya. Syarat yang kedua, dari tempat yang diajukan dengan kantor pos terdekat harus di atas 1 kilo Pak Evi. Nah, kebetulan Pak, ini juga sebenarnya jadi dulu di daerah Nagreg ya. Saya di daerah Nagreg itu ada kantor pos cabang. Cuma sudah ada setahun lebih itu udah operasi, katanya ya income-nya kurang gitu. Makanya sebenarnya ini jadi peluang buat saya juga, cuma ya mungkin belum waktunya gitu saya untuk buka agen pos gitu Pak. Boleh. Nah, kalau syaratnya sudah terpenuhi, boleh tuh Pak, nanti kontak saya, nanti kita bantu pengajuannya Pak. Boleh, siap. Nah, gitu. Makasih Pak Evi. Sukses Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Mas Riki, itu ada pertanyaan tuh di chatting, ada nggak yang di atas yang ketinggalan untuk Mas? Oh ya? Sosmed tadi di atas gimana mengoptimalkan? Oh, sebentar saya cek Pak. Reseller di marketplace. Oh, yang reseller udah terjawab Pak. Udah jawab ya. Udah terjawab. Yang reseller sosmed dan marketplace sudah dari Pak Abu Rais. Nah, ini kolaborasi yang mantap nih Pak Joni. Jualannya diajarin sama Mas Dimas, bagaimana meningkatkan traffic, bagaimana meningkatkan jualan, kirimnya lewat pos, double cuan Pak ya. Double cuan. Tapi biasanya emang gitu sih Pak. Jadi gitu ya? dia jualan online, sekalian buka agen pos kan, lumayan tuh. Dapat margin produknya dapat. Kantong kiri dapat, kantong kanan dapat gitu ya? Nah gitu. Seringnya gitu Pak emang. Seringnya gitu. Jadi teman-teman para UMKM, para BUMDes, bahkan pakai agen pos pun bisa diiklankan di jasa kurirnya, misalnya pakai Google My Business, itu membuat lokasi agen pos itu diketahui oleh beberapa penjual pebisnis online yang lain. Mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kilo di sekitar agen pos itu bisa di tracking gitu melalui Google ya. Betul. Bisa. Ini pakai Google My Business, Google Ads, pakai Store Visitor, nanti bisa itu Pak. Visitor. Luar biasa nih. Waduh, Mas Dimas luar biasa nih ilmunya. Bagi teman-teman kita di BUMDes Talk ini cukup luar biasa, karena semangat kita ini belajar dan kita praktekkan ilmu-ilmu di sini. Bagi yang belum paham, bisa detailkan, hubungi Mas Dimas juga boleh, saya juga boleh, ke Pak Riki juga boleh, silakan teman-teman para BUMDes semuanya, para peserta yang ingin menambah literasi bisnisnya tentang bisnis digital, bisnis online, dan ingin membuka agen pos, bisa menghubungi kami. Saya sudah masuk, silakan ya masuk grup ketiga, masuk grup untuk BUMDes Talk, silakan bergabung untuk kita berbagi. Silakan produk agen
produk UMKM untuk berbagi juga bisa, silakan. Di grup Telegram ada, kita sudah buat grup Telegram, silakan bergabung. Oke, Pak Riki, kita foto dulu Pak Riki nih. Boleh. Saya ambil. Ayo, rekan-rekan sekalian, tolong dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Ayo. Sambil menunggu, ayo dinyalakan kameranya. Pak Joni, nanti saya izin minta rekamannya ya Pak ya. Siapa? Siap. Nanti saya. Siap. Makasih Pak Riki, Pak Joni. Oke. Nih, gaya dulu. Gaya pos. Ayo sambil menunggu. Ada gaya rekan-rekan sendiri yang deh, lain. nggak masalah. PT Pos. Ini ada beberapa slide, ada tiga slide ya. Saya foto 1, 2, 3. Yang pertama, oke, Oh, gini ditunggu. dulu. Oke, gini dulu. Saya save dulu. Nanti yang kedua, oke. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Oh, ini slide ketiga ya. Oke, Slide slide ketiga. terakhir. Pertahankan gayanya, Bu. Pak, 1, pertahankan 2, banyak yang blank kalau yang ketiga nih. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Joni. Oke, terima kasih. Sudah kita masuk di akhir, mungkin waktu juga terbatas. Bagi teman-teman yang mendalami, silakan nanti topiknya kita akan berbagi di grup. Atau nanti Mas Dimas juga akan kami bagikan Japri. Dan teman-teman para peserta semua pada BUMDestok ini, dari Sabang sampai Merauke, dari fakultas, dari universitas, dari Aceh sampai ke Papua, kemudian dari Dinas Pemberhasilan Desa, Ibu Heni juga bergabung, tadi saya lihat. Ada Bu Heni, terima kasih Bu Heni, senantiasa hadir. Pak Sri, apa kabar Pak? Oh ya Pak Sri Darto, terima kasih banyak sudah bisa. Salam kenal Bapak Ibu semua. Mohon maaf tadi belum Kemudian sempat tersebut. Pak Endang nih udah hadir juga, teman-teman dari PT Pos Indonesia juga hadir di sini. Dan kita juga semangat untuk meningkatkan literasi bisnis ekonomi. Berbisnis online itu siapapun bisa masuk, dari teman-teman mahasiswa bahkan sampai yang sudah senior pun tidak menjadi halangan. Dan tentunya dari Pak Riki, terima kasih atas kehadirannya untuk acara ini. Spesial buat Mas Dimas, saya mohon sekali lagi. Nanti kita undang lagi Mas Dimas ya untuk ngisi ya. Siap Pak, aman. Tema-tema yang lain, dan mungkin bulan depan habis Lebaran kita coba tema tentang post marketing atau tentang media sosial marketing atau apapun lah tentang Pak. Literasi bisnis. Teman-teman, kita sampai ketemu nanti BUMDestok ke-15 di Kamis depan dengan lain. Silakan tune in di BUMDestok ini, dan informasi tengah tempat terputus. Silakan join kembali kalau yang belum join di grup WA BUMDestok yang grup ketiga ini, karena WA udah penuh-penuh, ada 2 grup lagi yang baru. Nanti dikumpulin aja Pak di Telegram enak. Siap. Terima kasih sekali lagi semuanya. Ada yang disampaikan lagi, Mas Pak Riki? Sudah, Saya mungkin Pak. Oke, silakan. Sedikit. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau jualan online, silahkan jualan. Biar kantong kanan dapat, kantong kiri dapat, pakai agen pos kalian. Oke? Mantap. Luar biasa. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 7 April 2022. Dan tentunya ini memberi semangat kita bahwa bagi yang berpuasa tetap bertahan sampai di azan maghrib, jangan sempat yang ada berbuka. Oke, sekali lagi terima kasih Pak. Kekurangan, nanti skala materi, slide presentasi kami akan share di grup, yang grup BUMDestok 1, BUMDestok 2, dan 3 kita akan share di situ. Serta Mas Dimas, terima kasih banyak buat tim, Ibu Sasana Digital. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya dan kesempatannya untuk memberikan prestasi kepada kami semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Ya, pamit ya. Kita akhiri. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih Pak Sri, Pak Jul. Riki. Bagus banget materinya nih. Siap. Nanti izin ya saya ini ya. Siap Bu. Sama Buat Pak Joni, 100 ini Bu, 100
Direktur. Nah, Saya kemarin nih itu. pengen ngenalin Pak Dimas tuh, nanti kali-kali kita ajak ke Sabisa ya, boleh ya, khusus Sabisa ya. Boleh, siap. Boleh Ya. Bu, lewat pos Bu. Iya siap, nanti sama Pak Joni dong dikenalin lagi ya. Betul. Oke. Juga boleh. Nanti kita bikin online ya, khusus untuk Sabisa ya. Siap Bu Eni. Iya, Buat makasih daerah ya Pak lain Riki. di Medan, teman-teman di Aceh, teman-teman di Ibu Ursula nih, setia juga Ibu Ursula nih, mantap kali nih dari Medan. Ibu Sholat, rajin banget dia, rajin. Ya. Ini Ibu Ursula masuk transaksi B2B agen di Medan, masuk 5 besar ini Pak John. Oh iya. Agen pos kita ini. Iya Pak Wow. Riki, ini mau rencana maju ke depan juga ini, banyak kali pelajaran dari sini. Jadi Mantap Ibu. semangat, semoga doakanlah Pak, semoga aku bisa melangkah lagi. Harus jadi satu nanti di Medan Bu. Iya. Oke, izin kita tutup Zoom siang hari ini. Terima kasih semua. Terima Makasih.